Selamat dan channel trading for Beta Live. Hari ini ISG masih lanjut naik hampir 1% ke angka 8.710. Dan di video ini coba analisa satu emiten cara teknikal saat ini masih oke. JP Morgan kemarin merevisi naik peringkat dan target harganya dan BlackRock juga terpantau masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini kembali akan coba update pergerakan dari saham Mandiri. Bisa kita lihat hari ini masih naik 1% lebih ke 4.950. Secara teknikal Mandiri secara tren masih oke. Saat ini masih berada di atas garis EMA 150 di harga 4.820 dan di bawahnya juga masih ada support EMA 50 di sekitar 4.730. Tapi memang di atasnya ada resistensi kuat di harga 5.000 yang saat ini masih berupa resistensi psikologis. Tapi jika dibandingkan dengan teman-temannya seperti BBRI, BBNI, dan BBCA, Mandiri lebih oke secara teknikal. Apalagi jika kita perhatikan di broker summary pun untuk Mandiri, bisa kita lihat asing masih terus masuk. Jadi beda dengan BBRI, bisa kita lihat di sini asing masih terus keluar. BBCA jika kita bandingkan, hari ini memang masih masuk, tapi akumulasi tidak sebesar Mandiri, dan BBNI juga hari ini masih keluar. Jadi secara broker summary, Mandiri lebih oke. Dan kalau pemberitaan dengan judul investor kakap yang borong saham Mandiri di awal Desember tahun 2025. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Sejumlah investor besar menambah saham Mandiri pada awal Desember ini. Sejauh ini gerak saham Mandiri masih landai, namun mayoritas analis menaruh asa pada saham Mandiri. Menurut Bloomberg, 31 dari 36 analis memberikan rekomendasikan beli. Target harganya bisa kita lihat sekitar 5.487. Jadi masih ada potensi untuk break harga 5.000. Dan secara pergerakan masih ada akumulasi sehingga saya lihat Mandiri masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 5.000. Ini bisa diperhatikan apabila berhasil break, Mandiri saya lihat ada potensi untuk menuju 5.300 sampai 5.400. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, yang ingin coba pantau di entry, wait and see dulu, misalnya bisa buy on breakout apabila berhasil break 5.000. Jika terpantau masih gagal break 5.000 dan terkoreksi, lebih oke coba tunggu di sekitar 4.800 sampai garis EMA 150. Sekarang saya akan coba update juga saham Raja. Bisa kita lihat di sini untuk Raja secara teknikal saat ini juga masih bergerak tren. Satu minggu terakhir ini memang terkoreksi karena gagal break 7.000, tapi bisa kita lihat masih kuat di atas 6.400. Dan hari ini Raja masih naik 5% lebih ke 6.775. Ya secara teknikal masih oke apabila teman-teman masih punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold. Karena memang untuk minggu ini Raja juga kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau. Secara teknikal masih uptrend dan masih ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan untuk Raja pada kenaikan hari ini, asing terpantau hari ini masih masuk. Tapi di broker saham terpantau kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sehingga untuk Raja, saat ini saya lihat ada potensi untuk kembali naik mengatas 7.000, tapi karena tidak ada akumulasi, teman-teman harus hati-hati jika terpantau mencoba break 7.000 masih gagal dan masih ada distribusi, cara pergerakan Raja masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 6.400 sampai 6.500. Yang bisa pertimbangkan jadikan 7.000 untuk target swing apabila Raja ternyata minggu ini gagal break 7.000. Atau hold satu terus untuk saat ini di sekitar 6.400 dan target lebih jauh di 7.500. Tapi untuk Raja, untuk teman-teman sudah punya saham Raja di harga bawah, secara teknikal misalnya Raja masih oke selama masih kuat di atas 6.000. Selama gagal break 7.000 tapi masih kuat di atas 6.000, secara teknikal Raja belum ada tanda-tanda untuk patah tren untuk tren jangka menengah. Ya, sekarang kita lihat saham ini. Ini bisa kita perhatikan di grafik. Secara teknikal saat ini mencoba untuk bangkit. Sebelumnya bisa kita perhatikan mencoba break garis EMA 50 di sekitar harga 1970 di gagal break, walaupun candlenya sangat solid. Shadow kembali melemah ke sekitar 1880. Bisa kita lihat support ini masih berupa support kuat. Ini masih bisa bertahan dari rebound kembali. Jadi hari ini masih naik hampir 4% ke 1985. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Indi, bisa kita lihat asing masih terus keluar. Nah, kenaikan 4% lebih ini jika kita lihat di broker summary ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk Indi saat ini lebih oke adalah wait and see untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah. Karena jika teman-teman masih gagal naik di atas 2.000, cara teknikal Indi masih akan sideways. Jadi untuk teman-teman sudah dapat di ke 1880, misalnya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Indi gagal naik di atas 2.000. Atau hold satu selama Indi tidak turun bawah 1800 dengan target lebih jauh di sekitar 2250.
Jadi saat ini yang ingin coba pantau day entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila ini berhasil break 2000 dengan target swing jangka pendek di 2100 sampai target berjauh di sekitar 2250. Sekarang kita coba lihat saham Harum. Harum juga jika kita perhatikan hampir mirip dengan Indi, saat ini masih mencoba break garis EMA 50 dan masih gagal. Dan jika bisa kita perhatikan di sini, 1000 masih berupa support psikologis, dan di atasnya masih ada garis EMA 140 di harga 1000. Jadi ini merupakan support kuat. Hari ini Harum masih naik 3% lebih ke 1040. Jadi Harum juga menarik untuk coba dipantau, karena apabila berhasil break garis EMA 150, Harum juga akan mulai uptrend. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, asing hari ini masih masuk, dan kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat Harum masih ada potensi kembali mengetes 1050, ini menarik coba dipantau. Apabila bersih break, cara pergerakan Harum akan mulai uptrend lagi dengan target kenaikan terdekat di harga 1100 sama target lebih jauh jika 1150. Jadi untuk Harum saat ini apabila teman-teman belum sempat pantau di entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila bersih break atau tunggu kembali di harga 1000 untuk re-entry di harga support kuatnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.